Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Evris dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita ketemu lagi bersama saya dan juga Dr. Tersia Darmawan. Selamat siang Mbak Selamat Leni. siang. Selamat siang ibu bapak semuanya, juga Ket, ya Sobat Iya. Everest dimanapun Anda berada. Iya, oke. Ya, siang hari ini cuaca kayaknya agak sedikit mendung-mendung gitu ya. Kalau kemarin sih memang siang itu Hujan, hujan. Mbak, seharian. Iya, hujan, betul, iya. hujan seharian. Kemarin dari malam terus pagi Betul, juga betul, kita betul. mau berangkat ke kantor nih juga kena hujan. Beberapa teman malah banyak yang telat Betul. karena ojek online itu banyak yang nggak mau Nggak mau narik cancel. penumpang. Iya, gitu. Jadi lumayan, ada yang sampai sini 9.26, ada yang sampai sini 10 lewat. Pokoknya ya itulah ya kondisi cuaca di negara kita, di Jakarta dan juga mungkin di kota Anda, ya mirip-mirip lah ya. Jadi memang kalau dulu udah bisa diprediksi ya, Dokter Tris ya, di bulan September, Betul, Oktober sekarang ya, susah. sekarang susah. Bahkan di bulan-bulan kemarin, April, Maret panas iya, hujan Hujan juga iya, iya, gitu ya. betul. Nah, kalau cuaca lagi nggak, ya lagi agak-agak susah diprediksi, kadang panas, kadang dingin. Kita punya sesuatu yang, oke, bisa menemani Anda di suasana panas, tapi juga bisa menemani Anda di suasana dingin. Apalagi kalau bukan Everest Everest Coffee Coffee. ya. Kalau saya sih love banget sama Everest Coffee. Betul. Kalau Saya Dr. Tris juga gimana? sebenarnya saya nggak terlalu peminum kopi, tapi kopi yang ini saya suka, apalagi dari baunya aja begitu diseduh, Oke. itu baunya udah bikin ngiler. Oke, Ya. jadi kalau Dr. Tris suka dengan Everest Coffee, love dengan Everest Coffee, saya pun juga love dengan Everest Coffee, berarti we love Everest Coffee. Ya, mudah-mudahan semuanya juga. Iya dong, ya, pastinya. Yang belum tahu bakalan lope-lope. Betul, betul ya. Tapi kayaknya nggak seru juga nih, Dokter Tris sudah punya nih kopinya nih. Betul. Ini seperti Kopi tadi yang panas Mbak ya? Reni katakan kan, ini cuacanya bisa panas, bisa dingin. Sama Everest Coffee juga bisa Anda konsumsi dengan panas maupun dingin. Saya punya sudah selesai. Sudah jadi, Dokter Tris yang panas. Nggak seru ya kalau Dokter Tris ngopi sendirian, sementara saya hanya manyun bengong gitu ya. Ayo, Mbak, bikin. Baik, sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu dulu. Ya, ini bikin Everest Coffee yang dingin. Bagus ya tumblernya. Tumblernya bagus ya. Kita masukkan dulu ini kopinya ya. Kita masukkan Everest Coffee-nya. Terserah ya mau bikin, mungkin kalau misalnya mau jalan-jalan gitu sekalian satu ini ya boleh, lebih boleh dari dua satu, supaya lebih benar. besar, supaya Lebih banyak tumblernya ya. lebih banyak, Ya. ya. Kalau saya satu saja, karena biasanya nanti sore akan minum kopi lagi. Ya, Mbak Reni berapa cangkir biasanya? 2-3? Dulu 3, sekarang sudah agak sedikit mengurangi. Jadi 2 ya. Jadi 2. Jadi sekarang juga konsumsinya udah berubah jadi Everest Coffee. Iya. Kalau dulu masih kopi yang banyak gulanya, Dokter Tris. Dan gulanya pun Bukan yang ketahuan ini ya. bukan yang ini. Nanti Dokter Tris jadi Ya, betul. jelasin ya. Betul. Sekarang pada konsentrasi di bagaimana cara membuat Everest Coffee yang dingin. Dingin ya. Masukkan Cold es batu. Everest Coffee. Ya, ini masukkan es batunya suka-suka ya. Seperti saya bilang tadi, pokoknya semua suka-suka. Dan kalau misalnya Anda mau tambahin nih dengan susunya susu yang low fat ya. Misalnya kan mau bikin agak banyakan, terus kayaknya misalnya mau tambahin susunya yang low fat ya. Soalnya kan ini temanya Everest Coffee ini adalah kopi untuk diet ya. Jadi kalau susunya pakai susu yang jadi manis, fungsinya nanti fungsinya berkurang. hilang dong. Iya. Kadang suka salah kaprah nih, Dokter Tris gitu loh. Apalagi kalau kita misalnya mau langsung di blender gitu ya. Tambahin gula, tambahin susu. Karena kan kalau di blender enak tuh agak banyakan gitu. Apalagi kalau kita beli yang di tukang-tukang itu ya biasanya kan ya ditambahin gula. Nah, terus kalau mau bikin dengan Everest Coffee terus mau di blender tambahin es batu, pasti berpikir nanti nggak manis nih, ada rasanya lebih tawar lagi, tambahin susu. Betul. Jadi berubah ya fungsinya yang tadinya buat diet. Oke, segini aja, mungkin kalau nggak kelihatan saya balik.
Ya, segini ya. Terus shake. Ya, ini airnya juga udah dingin sekali. Biasanya dokter Tris juga pakai Iya, yang pakai dingin, jumdu. pakai jumbo. Tapi kopi, ya saya hot juga suka. Yang dingin? Dingin juga suka. Tapi average biasanya saya lebih suka yang hot. Ya. Nah, kalau Anda punya botolnya, memang kita belum mengeluarkan yang mudah-mudahan nanti keluar. Terus tumblernya. Iya, tumblernya. Jadi nanti Anda boleh pakai yang apa aja ya. Siapa tahu mungkin di rumah ada yang punya botol shake yang benar-benar yang dari stainless itu, dokter Tris ya. Nah, kita kocok ya. Haps. Wah, kalau yang dark itu oke deh. Iya, Oh, bunyinya aja udah nyaring sekali. Udah boleh di. Kalau saya nggak suruh lempar-lempar jatuh pasti ya. Mungkin ada yang lebih pintar ya, jagling-jaglingnya ya. Kayaknya sudah nih. Udah dingin. Aduh, maknya. Sekarang saya sudah punya, dokter Tris sudah punya. Yuk kita toast. We love Everest coffee. Minum dulu ya. Minum dulu. Enak. Kayaknya nggak mau stop. Enak sekali. Nanti dilanjut ya dokter Tris. Ya, jadi bisa dingin maupun panas. Ya. Dua-duanya enak. Dua-duanya enak, dua-duanya oke, tergantung kesukaan masing-masing. Betul. Ya. Oke. Ya, Sobat Everest, gimana? Pada pengen? Silakan ya sambil mendengarkan dokter Tris menyampaikan apa sih komposisi dari si Everest Coffee ini sehingga membuat kita jatuh cinta dengan Everest Coffee. Anda boleh sambil bikin ya, boleh sambil menikmati. Jadi kita sama-sama menikmati kopi. Mau panas, mau dingin, monggo ya. Saya rasa semua sudah mengenal tentang Everest Coffee ya. Packagingnya seperti ini, ada di dalam satu box yang isinya 10. Nah, apa sih Everest Coffee dibanding dengan kopi-kopi lainnya? Nah, Everest Coffee ini kandungan utamanya yaitu dari biji kopi yang hijau, green bean coffee. Beda dengan kopi pada umumnya, itu bukan green bean, tapi black bean atau brown bean. Nah, black bean sih bilangnya ya. Nah, ini dari green bean. Ini seperti kita juga mengenal teh, ada teh hitam atau teh hijau. Nah, ini adalah kopi dari bean yang hijau. Ini memang tidak umum, maksudnya tidak banyak di dalam pasaran pada umumnya. Karena pada umumnya itu kita lebih sering mendapatkan adalah biji kopi yang hitam. Prosesnya untuk menjadi Everest Coffee itu juga mengalami tahap-tahap yang bermacam-macam, sama seperti kopi lain. Cuman yang pada kita antara lain dari pemetikan, kemudian dari pemetikan kemudian disortir, setelah disortir dikupas dari buahnya, kemudian dilakukan fermentasi. Setelah terjadi fermentasi kemudian dilakukan pengepakan ya Mbak ya. Bukan dikulitin dulu kulit arinya. Kulit arinya dikulitin, setelah dikulitin dipilih lagi sampai terakhir yang paling bagus, kemudian dikemas untuk dilakukan proses roasting ya. Setelah dikemas, kemudian kalau udah mau dibikin di roasting. Setelah di roasting ya nanti di blending, baru digiling ya nanti terjadilah yang seperti ini. Ya. Nah, selain dari kopinya yang green bean, apa sih fungsinya? Jadi dari biji kopi hijau itu fungsi utamanya adalah dia mengandung antioksidan yang tinggi. Ya, kemudian bisa menjadi salah satu minuman atau makanan kita yang untuk mengurangi obesitas. Jadi ini cocok untuk diet. Ya. Kemudian dia bisa sebenarnya Everest ini fungsinya macam-macam. Kalau secara umum Everest Coffee yang dari green bean ini bisa sebagai hepatoprotektor. Jadi untuk organ liver, untuk melindungi organ liver.
kardioprotektor untuk melindungi kardio atau jantung kita, neuroprotektor untuk melindungi dari syaraf-syaraf kita. Selain itu dia bisa sebagai antipiretik buat obat demam, kemudian anti radang, anti virus, terus mengurangi asam urat, ya, untuk mengurangi obesitas yang seperti saya tadi katakan, terus bisa meningkatkan stamina kita, jadi yang loyo, yang lemes itu bisa bugar kembali. Ya, terus ini tidak sehebat kopi pada umumnya yang bisa menimbulkan takikardia atau detak jantung yang bertambah. Jadi ini lebih soft. Ya, jadi fungsinya banyak sekali dari green bean ini. Apalagi dari Everest Coffee, selain green bean dia mengandung kandungan-kandungan lain yang unggulan. Makanya ada harga ada bahan. Ya, betul. Ya, jadi karena kualitasnya ini diambil dari zat-zat yang bagus, kemudian diolah menjadi satu. Ini merupakan bukan kopi yang pada umumnya, tapi kopi yang banyak manfaatnya. Ya, kemudian selain biji kopinya yang green, dia mengandung L-carnitin. Sebenarnya L-carnitin kita udah sering kenal, banyak dikandung oleh makanan kesehatan yang lain atau suplemen kesehatan yang lain yang menonjolkan L-carnitin. Nah, di kita ini ada di dalam kopi kita. Nah, ini fungsinya antara lain untuk membakar lemak. Jadi biasanya bagi orang-orang yang dengan hiperlipidemia atau kolesterolnya meningkat, trigliseridnya meningkat, lemak-lemak di dalam tubuh meningkat, itu perlu adanya L-carnitin. Karena L-carnitin itu untuk pembakaran. Nah, kalau lemaknya terbakar banyak, otomatis efek yang kedepannya akan kita dapatkan yaitu untuk mengurangi obesitas. Jadi ini cocok untuk orang-orang yang melakukan diet ya. Jadi seperti Mbak Reni tadi katakan, cara membuatnya harus seperti tadi, entah diseduh air hangat saja atau air panas, atau ditambah dengan air putih dengan es batu, terus di shake supaya dia menyatu ya, menjadi dingin atau menjadi panas. Tidak usah ditambahin creamer apalagi susu. Tidak usah ditambahin gula karena sudah ada pemanisnya. Nah, keunggulan dari pemanis kita dibanding dengan kopi yang lain, kita mengandung stevia. Yang itu ya dari tanaman, namanya stevia glycosides. Itu adalah tanaman yang saat ini lagi tren. Itu menggantikan pemanis yang kita kenal dari gula, glukosa. Dan itu manisnya beratus-ratus kali sampai 300 kali dari gula yang kita gunakan sebagai palm sugar atau gula biasa. Ya, jadi kalau Anda mungkin belum tahu ya, stevia ini adalah pemanis buatan yang boleh digunakan pada orang-orang dengan berpenyakit tertentu, terutama penyakit kencing manis. Karena dia tidak meningkatkan kadar gula darah yang spike, yang meningkat cepat. Dan penggunaan stevia itu cukup sedikit. Ada yang bubuk, ada yang tetes, ada yang cair. Kalau tetes biasanya itu 1 tetes aja sudah setara dengan 2 atau 3 sendok gula pasir. Jadi Everest Coffee ini mengandung pemanisnya bukan gula pasir biasa. Jadi tidak usah ditambahkan gula lagi. Dia mengandung stevia itu. Ya. Jadi nanti fungsinya malah jadi nggak ada gitu ya. Betul. Jadi coba dulu biasakan, karena taste atau perasa kita itu sebenarnya merupakan suatu kebiasaan. Betul. Jadi dari bayi, anak-anak tidak mengenal rasa asin, rasa manis, dia hanya plain. Ya, misalnya susu, seperti kita minum susu plain itu kan sebenarnya nggak ada rasa, tapi kalau kita nikmati itu ada gurihnya, ada asinnya, ada manisnya, cukup. Nah, jadi kita akan mengembalikan ke basic ya, supaya kalau kita terbiasa dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang asinnya di bawah normal atau manisnya di bawah normal, kita akan terbiasa. Nanti makan makanan yang Anda anggap orang lain anggap biasa, kita merasa terlalu.
kok ya, kemanisan, gitu ya. kemanisan Baru orang atau lain bilang keasinan. enggak gitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya kita harus membiasakan supaya taste bud kita atau sensor perasa kita itu jangan terlalu banyak menambah suplemen gitu ya. Misalnya contohnya gula berlebihan atau garam berlebihan. Karena gula berlebihan otomatis akan menimbulkan banyak penyakit, terutama kencing manis. Garam berlebihan juga akan menimbulkan banyak penyakit, misalnya penyakit jantung, hipertensi. Ya, itu antara lain. Kemudian tadi sudah 3 ya kandungan utamanya green bean, L-carnitin, terus pemanisnya dengan stevia. Selain itu dia mengandung juga garcinia, itu yang seperti manggis hijau, ya. Itu ada zat yang di dalam buah garcinia yang namanya Garcinia antroviridis. Itu juga untuk obesitas. Jadi dia bisa membantu untuk pembakaran lemak, menekan nafsu makan. Jadi kalau orang mau diet, kalau lapar terus kan tidak berhasil. Jadi harus ditekan nafsu makannya. Dan makanannya tidak boleh terlalu manis, tidak boleh terlalu asin, tidak boleh gorengan. Itu kalau orang mau diet ya. Betul kan? By the way, Garcinia ini kan antioksidan ya, Dok? Betul. Ya? Jadi keunggulan dari average coffee itu selain tadi rasa dengan pemanis stevia, mengandung L-carnitin, dia merupakan suatu antioksidan yang tinggi. Antara lain dari green bean-nya sudah merupakan antioksidan. Ditambah lagi si Garcinia. Jadi Garcinia ini adalah zat yang memang dicari oleh produk-produk lain dan diunggulkan itu sebagai antioksidan yang baik. Kayaknya lagi tren banget ya di Kalau belakangan ini, gambarnya itu sebenarnya seperti manggis. Atau sebenarnya kalau saya dulu ngomong apa buah cup-cupan apa Mbak, bukan cup-cupan apa ya, yang kayak di pelembungin gitu loh Mbak. Bisa ditiup gitu. Iya, itu seperti manggis. Itu memang buah itu juga memiliki fungsi antioksidan. Kok saya jadi lupa namanya. Itu waktu dulu saya kecil di Jawa banyak. Tapi bisa dimakan itu, Dok? Cepluan. Oh ya, saya pernah dengar sih. Tapi saya belum pernah tahu modelnya kayak apa. Cuman ibu seperti cerita. Garcinia, cuman kalau Garcinia itu padat, kalau itu enggak. Jadi kayak kopong gitu dong. Ya, kopong. Garcinia ini seperti buah jambu apa ya Mbak? Bukan Jamaika, jambu apa ya yang jambu batu, jambu Bangkok. Jambu Bangkok, tapi sekarang ada jambu kristal. Jambu kristal, tapi juga seperti manggis. Tapi manggis warna hijau. Dia kadang-kadang hijau, kadang-kadang kuning. Tapi tidak akan menjadi seperti manggis yang warna ungu itu ya. Jadi fungsinya adalah satu sebagai antioksidan. Komponen aktifnya yaitu ada HCA atau hydrocitric acid. Ya, jadi dia hydrocitric acid ya. Komponen aktif di dalam Garcinia yang mempunyai efek menurunkan berat badan. Jadi ini cocok untuk diet. Jadi kalau untuk diet, satu jangan ditambahin susu lagi, jangan ditambahin gula lagi karena ini sudah cukup manis. Betul. Cukup enak dan gulanya aman, bukan gula yang bisa meningkatkan karbohidrat kita. Karena gula itu juga merupakan suatu karbohidrat. Atau gini Dr. Tris, kalau misalnya Anda merasa Dr. Tris bohong nih, nggak manis, ya udah bayangin aja Dr. Tris dan ya, ini terus terang manis banget. Manis ya, jadi kayaknya pengen minum lagi juga nih. Sebenarnya kalau buat saya sedikit agak manis karena saya tidak terbiasa minum manis. Semuanya saya selalu nggak pernah pakai sugar. Jadi nggak pernah ditambahkan sugar. Jadi buat saya ini lumayan. Nah caranya kalau saya di rumah saya tambahkan lebih banyak air panas. Jadi supaya, tapi tidak sesuai takaran yang pas itu kan yang legit. Ya. Kalau saya tambahkan jadi lebih encer sehingga tidak terasa terlalu manis. Termasuk teh juga Dr. Tris? Iya, teh. Kalau kopi yang bisa dibeli yang susu atau gulanya ditambahkan terpisah, saya tidak pernah menambahkan gula. Yang orang bilang pahit, mungkin saya enggak.
Mode-mode espresso gitu kayaknya lebih cocok Saya buat tidak dokter. minum espresso, Oh, nggak minum tapi saya espresso. misalnya minum cafe latte misalnya. Iya, Saya iya. tidak tambah add Oh. sugar itu tidak. Betul. Iya. Atau misalnya minum minuman yang lychee tea lagi ngetren. Betul. Itu tidak mungkin tidak ada gulanya karena dia mengandung sirup lychee. Betul. Tapi saya tidak minta ditambahkan gula. Oh. Jadi ya sudah dari sirupnya saja malah minta dikurangi. Oh, Gitu. gitu. Misalnya contohnya. Iya. Jadi komponen dari HCA yang ada pada Garcinia ini, buah Garcinia satu, dia bisa melunturkan lemak, Wow. ya. Keren. Jadi bisa untuk mencerna lemak lebih cepat. Kan orang gemuk maunya lemaknya luntur. Iya, Ya. benar. Betul, ini bisa. Terus dia bisa menangkal radikal bebas karena sifatnya sebagai antioksidan. Kemudian dia bisa untuk sebagai bagi orang-orang yang ada hiperurisemia atau asam uratnya meningkat, ini bisa sebagai suplemen atau herbal, ya karena ini bukan kimia, untuk menurunkan kadar asam urat. Ya, jadi orang yang asam uratnya berlebihan, misalnya wanita lebih dari 6, pria lebih dari 7, dengan mengkonsumsi Garcinia ini bisa mempunyai efek menurunkan kadar asam uratnya. Kemudian dia bisa mengontrol kadar gula, trigliserid, kolesterol, ya. Jadi ini sangat baik ya, selain antioksidan, selain untuk diet, Garcinia itu. Nah, ini ada pada Everest Coffee. Ya, mungkin antara lain kenapa warna hijau, selain green bean, Garcinia juga warnanya hijau. Ya, jadi mencerminkan. Iya. Kemudian dia mengandung kandungan lainnya dari Everest, yaitu dia mengandung MCT oil. Apa sih MCT oil? MCT oil itu adalah gugusan dari trigliserid ya, yang sifatnya sebenarnya menengah. Itu sebenarnya banyak pada biji atau kelapa sawit. Ya. Jadi kelapa itu yang ditakutkan santannya katanya bikin kolesterol, tapi ada zat yang bagus, yaitu MCT oil. Makanya kenapa kita sering minum virgin coconut oil. Iya, VCO ya. VCO itu adalah seperti MCT oil itu. Nah, itu sangat baik untuk kesehatan kita, juga untuk menghancurkan lemak, ya. Jadi cocok untuk diet. Ya, jadi dia untuk orang-orang yang dengan hiperlipidemia meningkat itu bisa dikurangin. Jadi kan orang dengan hiperlipidemia itu malah takut minum VCO misalnya, padahal VCO itu bagus. Betul. Jadi sifatnya, jadi ada minyak seperti kita kenal kolesterol ada yang kolesterol jahat, ada kolesterol baik. Sama minyak kelapa pun ada yang baik, ada yang jahat. Betul. Nah, yang baik itu adalah MCT oil, VCO oil ya, VCO oil ya, itu adalah kandungan yang lemak yang dari buah kelapa, terutama kelapa sawit yang dicari, diekstrak untuk dijadikan memang makanan atau suplemen kesehatan. Ya, karena kan kadang-kala orang itu berkonotasi seperti itu ya, Dokter Tes ya. Nggak mau minyak kelapa itu kan nanti bikin minyak gitu kan, namanya udah minyak gitu kan ya. Tapi ternyata baik antara lain ada sistem diet dari beberapa center yang menanamkan begitu bangun tidur harus menenggak VCO. Itu harus menenggak VCO dulu, kemudian air hangat, kemudian jangan sarapan dulu. Nah, biasanya setelah beberapa saat dia akan ke belakang. Ya akan buang air besar, itu akan membersihkan. Jadi dia sebagai alat detox gitu, betul, ya. Betul. Jadi kayak jadi mengikat juga ya, mengikat lemak gitu ya. Lemak jahat sehingga bisa dikeluarkan melalui tubuh. Jadi VCO itu banyak sangat dikonsumsi pada saat perut kosong, pada saat bangun tidur, ada yang malam, ya. Dan VCO ini saat ini juga diberikan kepada hewan-hewan peliharaan supaya jantungnya kuat. Ya, karena kenapa jantung kuat? Karena lemaknya berkurang. Ya, jadi itu. Jadi MCT oil itu sangat bagus. Ya, jadi itu trigliseridnya juga trigliserid yang bagus. Jadi kita tidak usah terlalu sampai
kepingin kolesterolnya sampai di bawah normal. Karena kolesterol yang sangat di bawah normal juga tidak baik. Ya, Semua yang itu tidak baik. Betul. Terendah tidak baik, terlalu tinggi tidak Betul, baik. setuju. Ya, karena dengan kolesterol itu menjadikan salah satu metabolisme lebih baik, pembentukan darah merah juga lebih baik. Betul. Nah, kandungan lainnya yang bagus dari average coffee yaitu adanya serat yang kita sebut sebagai resistant metrodextrin, yaitu serat-serat atau fiber yang bisa membuat badan kita kenyang sehingga melar di dalam badan. Betul. Seperti fiber-fiber yang banyak dijual, itu rata-rata minuman fiber yang dikudak-kudak itu yang nanti bisa mengembang itu mengandung yang namanya resistant metrodextrin. Betul. Ya, itu dia bisa seperti rumput-rumputan, terus dia mengandung serat tinggi, kemudian bisa menahan hawa nafsu atau lapar ya. Hawa nafsu untuk makan. Maksud saya kebiasaan nafsu itu untuk makan, Mbak, ya. Jadi untuk lapar terus itu bisa berkurang untuk menekan rasa lapar. Jadi average coffee cocok untuk diet. Betul. Ya. Terus berapa kali boleh konsumsi? Sebenarnya boleh, mau 3 kali juga. Betul. Ya, kenapa? Karena ini tidak mengandung kadar yang sangat berat. Kafeinnya pun sangat-sangat kecil, ya. Jadi tidak usah takut, minum ini tetap bubuk. Ya, tetap bubuk. Ya, jadi dan kandungan yang lainnya tadi pemanisnya sudah saya sebutkan. Jadi dari stevia. Jadi dia mengandung 6 komponen utama. Betul. Ya. Oleh sebab itu, kenapa saya cinta kopi? Sebenarnya kalau dulu kopi itu jangan terlalu banyak minum kopi. Anak kecil tidak boleh minum kopi. Orang sakit jantung tidak boleh minum kopi. Orang kencing manis tidak boleh minum kopi 3 in 1 karena dia mengandung gula. Termasuk dulu ibu saya. Tapi nggak usah khawatir, dengan average coffee Anda semua boleh mengkonsumsi. Mantap. Ya, termasuk penyakit gula karena dia mengandung pemanisnya, yaitu pemanis yang aman bagi tubuh kita. Hajar, ya. Jadi aman, jadi semuanya boleh mencintai kopi sekarang. Ya. Terus sekali lagi, tadi saya sudah sebutkan ya, dengan kopi ini bisa sebagai hepatoprotektor, terus kardioprotektor, neuroprotektor, sebagai antivirus, sebagai anti peradangan, bisa mengobati rasa demam. Betul. Ya. Jadi apa yang kita cari? Ya, jadi konsumsilah. Jangan takut, sekali lagi ini juga aman Anda konsumsi untuk anggota keluarga Anda atau ibu, ayah, nenek, kakek yang sedang berpenyakit kencing manis. Betul. Ya. Yang kepingin kopi 3 in 1. Betul. Ya. Jadi ini aman. Betul. Jadi tidak apa-apa. Betul. Ya, oke, thank you Dr. Tris ya. Jadi buat Anda pencinta kopi, tapi Anda punya masalah dengan diabetes, Anda punya masalah dengan jantung, Anda punya masalah tadi dengan gangguan pada liver. Semuanya sekarang kata Dr. Tris boleh kopi ya. Dan lagian kalau misalnya orang diet kan menghindari gula. Ya, ini boleh karena pada diet yang dianjurkan gulanya yaitu stevia juga. Betul. Ini kadang-kadang dilema soalnya Dr. Tris bagi pencinta kopi gitu ya, bagi coffee lover nih kayaknya dilema, pengen kopi tapi ada manis ya. Ya mungkin kalau yang misalnya nih seperti Dr. Tris gitu ya, masih bisa dengan skip kopinya, gulanya ya, mengurangi gulanya, mungkin Anda masih oke lah untuk bisa tetap ngopi. Tapi kalau yang nggak bisa di skip, pengen tetap ada rasa manis-manisnya dikit, tapi juga khawatir kalau itu adalah gula pasir atau sukrosa, ya inilah yang bisa dipilih nih, gitu ya Dr. Tris ya. Gitu. Jadi nggak usah takut, nggak apa-apa, karena pemanisnya ada dari stevia. Betul. Ya Sobat Everest, gimana kalau udah denger kayak gini? Kita merasa tenang ya.
Dan saya yakin pasti Sobat Everest makin love juga nih sama Everest Coffee ya. Oke, kita di segmen tanya jawab. Apakah ada pertanyaan yang masuk? Belum ada yang masuk. Lagi pada bikin kopi. Lagi pada bikin kopi. Jadi saya hanya mau menyimpulkan saja dari apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Tris. Jadi Everest Coffee ini dia tadi walaupun agak sedikit berbisik ya, Dr. Tris bilang ada barang, ada harga. Iya. Ya gitu ya. Jadi gini, Sobat Everest, mungkin Anda membanding-bandingkan gitu ya. Tapi menurut saya ini tidak bisa terbandingkan gitu loh. Anda misalnya, wah kopi ini lebih murah nih dari Everest. Ya tapi kan kita nggak tahu komposisinya, ya kan? Kalau Everest Coffee ini komposisinya sudah luar biasa. Kita ulang ya. Tadi ada green bean coffee, ada L-carnitine, ada Garcinia atrophiridis, kemudian ada stevia, kemudian MCT oil ya, dan yang terakhir itu ada maltodextrin ya. Waduh, ini luar biasa, komposisinya sangat luar biasa, dan ini bukan yang ingredient yang murahan ya, betul, ya. betul Gitu loh, bukan yang kelas-kelasnya bawah gitu loh. Jadi so far sih dengan harga yang ditawarkan sih menurut saya masih worth it dengan apa yang Anda dapatkan gitu loh. Benefit ataupun manfaatnya itu sesuai dengan harga dari produknya sendiri. Jadi kalau Anda mau compare, Anda mau banding-bandingkan, sebetulnya tidak bisa juga. Karena kopi-kopi yang ada di luar mungkin nih ya, satu saset mungkin ada yang nggak nyampe 2.000 rupiah misalnya Dr. Tris, tapi gulanya kita nggak tahu, ya kan? Dan kopinya pun jangan salah ya, mungkin Anda setuju dengan saya dengan Dr. Tris, apalagi untuk Anda-Anda yang tinggalnya di daerah Takengon, Aceh tuh, yang memang kebun kopi semua Dr. Tris ya. Kemudian mungkin yang tinggalnya di wilayah-wilayah Sulawesi yang banyak kopi, banyak kopinya, pasti Anda sudah paham banget kalau kopi itu memang kualitasnya berbeda-beda ya, berbeda-beda ya. Bahkan ya misalnya kayak Gayo gitu kan ya, terkenal juga ya Dr. Tris ya. Dan kopinya Indonesia tuh memang sangat-sangat terkenal dan macam-macam banget ya. Luwak ya, ada luwak kopi Sumatera, ada Sumatera, kopi Toraja, ada Gayo, ada Aceh iya. Dan Anda pasti tahu banget ya, khususnya Anda yang tinggal di daerah-daerah kopi tadi yang disebut Dr. Tris, itu bahwa memang biji kopi itu kualitasnya sangat beragam. Dan kalau misalnya yang tadi saya bilang itu, yang harganya mungkin satu sasetnya nggak nyampe 2.000, ya paling ya oke lah, minimal 2.000 gitu ya. Ya mungkin itu kopinya dari memang kopi yang udah biji, tadi kan Dr. Tris sudah bilang biji kopi dipilih gitu ya, dipilihnya sampai 2 kali. Iya, sampai 2 kali gitu ya. Jadi mungkin ini sortiran yang paling udah pertama banget nih gitu loh. Ya udah yang itu kan dia ya. Tapi kalau yang dipakai di Everest Coffee ini memang biji kopinya yang berkualitas, dan tadi kita menggunakan green bean coffee. Jadi memang berbeda dengan yang black bean coffee, karena untuk yang biji kopi hijau ini, itu Dr. Tris punya gambarnya, itu tuh kadar kafeinnya jauh-jauh lebih rendah ya, gitu ya. Oke, Sobat Everest, masih belum ada pertanyaan? Oke, nggak apa-apa. Mungkin siang hari begini kita juga nggak tahu ya, mungkin di daerah lagi pas hujan mungkin, jadi lagi enak untuk istirahat ya Dr. Tris ya. Kita enak untuk kopi juga. Enak untuk kopi juga ya. Yang penting mudah-mudahan kita berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat. Ya, jadi bisa melakukan kegiatan sehari-hari lebih produktif, selalu positif. Betul. Ya. Dan pesan saya mungkin bila Anda akan mengkonsumsi apapun itu, makanan atau suplemen atau bahkan minuman, coba lihat-lihatlah ingredientsnya atau kandungannya. Betul. Jangan asal misalnya beli minuman yang sepertinya segar, ternyata itu pemanis yang membahayakan. Betul. Terutama buat anak-anak sekolah, suka jajan-jajan di sekolah yang di pinggir-pinggir itu. Karena anak kecil itu lebih memilih bukannya rasa mungkin, tapi penampilan. Ya kalau warna-warna, terus ikut-ikut temen, akhirnya jajan. Nah buat kita yang sudah dewasa masih bisa memilih-memilih, lihatlah misalnya buat orang yang senang kopi, pilihlah kopi yang Anda konsumsi itu, lihatlah ingredientsnya. Kalau ingredientsnya bagus, asalnya Anda sudah tahu,
ya coba monggo silahkan. Iya. Nah, kalau ingin mempunyai yang kandungannya sudah lengkap, bisa menyehatkan ya, dan enak rasanya, yang belum pernah cobalah Everest Coffee. Oke ya. Oke, pokoknya semuanya harus sehat karena supaya bisa menikmati nikmatnya hidup dan juga nikmatnya Everest Coffee. Everest Coffee. Dan ini sebagai hadiah juga sangat indah, sangat ya, indah, sangat cantik ya Dok. Packagingnya bagus, ya. Ininya juga cantik, betul, ya, betul. krem sama Warnanya hijau sake, ya, hijau iya. shade. Betul. Jadi ini juga menggambarkan hijaunya sebenarnya di sini juga lumayan dominan. Benar. Karena melambangkan dari kopi hijau. Nah, buat yang di daerah-daerah lah, yang penghasil kopi, nanti mereka akan lebih tahu bagaimana cara memproduksi kopi hijau. Itu sangat lebih susah daripada kopi hitam. Betul ya, setuju banget ya. Oke, Sobat Everest, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kami akan cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, yang kami harapkan adalah Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, bisa bekerja dengan optimal, bisa produktif ya, dan pastinya yang satu yang harus Anda ingat, Anda harus bahagia. Betul ya. Oke, sampai di sini jumpa kita. Kita akan ketemu lagi di bulan depan. Kapan harinya? Kapan tanggalnya? Apa temanya? Tungguin aja jadwalnya, ya. Sampai di sini jumpa kita. Salam Sobat Everest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.